Pemirsa bisa mendapatkan pinjaman kilat tanpa banyak syarat membuat fenomena pinjaman online masih marak di masyarakat. Padahal pinjol menuntut mereka yang meminjam harus membayar berkali-kali lipat dalam waktu cepat. Korban pinjol pun berjatuhan. Dari yang sekedar menahan malu karena aibnya disebar penagih utang, lalu jatuh depresi hingga ada yang memilih mengakhiri nyawa sendiri. Hari ini Hikmah Siang akan mengajak Anda berbincang dengan Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia, Maijen Purnawirawan Wisnu Bawatenaya tentang kiat lepas dari jerat pinjaman online. Permasalahan pinjaman online saat ini kian meresahkan masyarakat, bahkan banyak masyarakat yang terjerat dari pinjaman online ini. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pinjaman online ini, apakah ini dibenarkan atau tidak dari pandangan agama Hindu, saat ini saya sudah bersama Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI, Maijen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Ya, selamat. Ya, Pak, kalau kita lihat saat-saat ini ada banyak sekali masyarakat yang memang terjerat pinjol ini, Pak. Kalau dari pandangan agama Hindu sendiri, seperti apa Bapak melihat kenapa banyak sekali masyarakat yang memang memutuskan untuk melakukan pinjaman online hingga terjerat dengan pinjaman online ini, Pak? Baik, saya lihat begini, ya, dari sisi pandang kita di agama Hindu, saya kebetulan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia. Ya. Saya selalu mengingatkan kepada seluruh umat, ya, semua kita untuk selalu berhati-hati. Bahwa kita punya dasar agama kita sudah mengajarkan, ya, bahwa kita punya tujuan beragama. Moksartam Jagadita Ya Ceti Dharma. Ya. Kemudian kita ingin bahagia di bumi ini dalam kehidupan. Tapi kita punya dasar juga, catur purusa arta. Dharma, arta, kama, moksa. Dharma itu artinya kebenaran. Ya. Dharma, arta artinya kekayaan atau hal-hal yang material. Ya. Kama, keinginan. Maka quote and quote, keinginan inilah yang harus kita tata kembali menurut kemampuan kita. Sesuaikan dengan profesi dan kompetensi kita. Saya ingatkan juga kepada kita semua. Jadi lahir di muka bumi sebagai manusia ini hendaknya bersyukur apapun kondisi kita. Ya? Karena menjadi manusianya sangat luar biasa. Ya? Kehidupan kita hanya sebentar nih, bagaikan kilat. Ya? Maka kita lakukan hal-hal yang terbaik. Nah, itu yang pertama, sehingga kita betul-betul bisa menjalankan apa yang diajarkan di dalam kitab-kitab suci kita, ya, untuk kita betul-betul memanajemen hidup kita. Ada langkahnya tadi. Tidak ada yang tiba-tiba, ya. Nah, maka ada bertahap, tingkat, berlanjut, fokus, terus-menerus, tidak terputus, berkesinambungan, baru nyampe, ya. Nah, oleh sebab itu diajari anak-anak kita, contoh misalnya menabung, ya, dia punya sisihkan duitnya untuk ditabung, entah dengan celengan, entah dengan diperbankan, itu dengan teori macam-macam sekarang kan banyak caranya, tetapi kita pilih yang benar. Semuanya harus ada basic utamanya kan jujur dan disiplin di situ. Nah, ini kata kuncinya di situ, jujur dan disiplin. Nah, saya di Hindu, saya selalu ingatkan mereka, kenapa? Ada bahasa Sanskerta Sat Chit Ananda. Sat itu satya kebenaran, Chit itu kesadaran, Ananda kebahagiaan. Tentu semua umat ingin bahagia ujungnya, ya. Kebahagiaan tidak bisa dibeli. Maka basic utamanya kesadaran kita. Sadar dulu jadi umat manusia di muka bumi ini, sadar. Dan kehadiran kita juga jelas ini dalam rangka apa, kompetensinya apa, ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan sehingga dia berguna. Tidak hanya hidup menunggu mati saja, ya. Jadi dia harus bermanfaat, berguna untuk lingkungannya, untuk keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya. Jadi ada yang dia perbuat selama hidupnya. Do the best, lakukan yang terbaik dengan jalan dharma tadi. Oh, ini yang benar. Kemudian anggaran yang dia capai dengan benar, dharma sedananya benar. Ya? Kemudian dia juga akan penggunaannya juga benar, dipertanggungjawabkan. Nah, ingat, pendidikan secara nasional kita ingin membangun manusia seutuhnya. Manusia rohani, manusia jasmani, dan manusia sosial. Manusia rohani ini percayalah sama Tuhan. Ya? Iman dan takwa kepada Tuhan.
menuju manusia yang berakhlak mulia, ya. Supaya dia betul-betul kayak apa sih orang berakhlak itu? Orang yang betul-betul punya perilaku, punya sikap, ya, punya dia pemikiran yang cerdas dia ke depan selaku umat manusia. Iya Pak, dari kasus pinjaman online ini biasanya didominasi oleh kalangan menengah ke bawah. Bahkan ini pun berimbas kepada para mahasiswa Pak. Banyak kampus yang memang memberikan pinjaman online untuk mahasiswanya sendiri untuk membayar UKT sekolahnya. Tanggapannya seperti apa Pak? Apakah memang dengan kebijakan pinjaman online ini bagus untuk mahasiswa sendiri Pak? Ya, nah sekarang kan tadi ya, untuk anak-anak yang kuliah ya di mahasiswa di sekolah manapun yang membutuhkan biaya, maka perlu ada perencanaan. Saya ingatkan begini, kita punya ada tokoh kita Pak Prof. Ermaya, ya dia punya cara kita bagaimana untuk ke depan. Ada istilah dia ASOCA, ASOCA, A-nya ability. Pertama kita juga untuk mengintrospeksi kemampuan kita ada enggak. Ini nomor satu. A-nya ability, punya kemampuan enggak? Kalau enggak punya kemampuan, apa upaya kita, apa usaha kita? Usaha, pekerjaan, kegiatan, tindakan kita apa? Ya suka. S-nya strength. Masih kuat enggak kita nih? Kuat apanya? Kuat fisiknya, kuat finansialnya, kuat moralnya, mentalnya, dan sebagainya. S-nya tuh. O-nya opportunity, ada peluang enggak? Nah, sambil kuliah bisa juga sambil bekerja. Kan gitu. Jadi betul-betul cerdas itu. Enggak usah malu-malu. Kita punya contoh juga ada yang tamatan UGM yang di Australia itu. Ya, ada cerita dia ikut bekerja sambil mencari untuk S3 dan seterusnya. Enggak usah malu. Bekerja yang halal tadi itu. Ya, yang benar saja tuh. ASO. C-nya culture, budaya. Nah, budaya belajar. Budaya berlatih. Ini yang harus kuat. Kita sampaikan dia. Jadi tidak pernah menyerah, ya. Dia mampu mencari sesuatu. Bangun lebih pagi lagi, ya tidur lebih malam lagi, kan begitu. Ya orang belajar 1 jam, kita 2 jam. Dia 2 jam, kita setengah hari, ya gitu. Jadi betul-betul ya effortnya, usahanya betul-betul kuat gitu kan. Nah, AS itu culture, A-nya itu agility. Jangan di rumah aja, perlu komunikasi tadi, punya jejaring kita kan. Nanti maka para tokoh yang sudah berhasil misalnya di wirausaha, ajak dong anak-anak itu magang di situ, sehingga dia berbagi di situ, ya bisa untuk biaya sekolah juga di situ. Nah, kita berharap sehingga sistem kita untuk mendapatkan dana ini harus dihitung betul. Pinjaman kayak begini, itu kan mudah dia main colek keluar, ya salah colek rusak kita kan. Itu jangan hati-hati nih mencolek ini kan. Nah, pikir baik-baik, gunakan untuk apa sih itu. Mampu tidak dia akan kembalikan, hitung ya dengan cerdas. Maka kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan hanya pintar, cerdas, cerdik, cendekia, cool, kalem dan confident. Percaya diri dia. Nah, oleh sebab itu kerjasama penting. Ya. Para tokoh juga penting. Ya, para pejabat kita juga penting kan. Jadi anak-anak kita kan kita ingin dia lebih cerdas lagi. Kalau dia cerdas, dia akan peluangnya itu kita ajak berpikir dan mencari ruang-ruang untuk dia nambah ilmunya, nambah penghasilan, kan bisa dia, ya. Maka perlu ada kerjasama dengan semuanya. Makanya secara pentahelik gitu, di pusat, di daerah sampai ke desa, para ilmuwan, cendekiawannya ikut berperan, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh semuanya ikut diajak duduk bersama. Pemerintahan diajak duduk juga semua, ya. Dan kita, ya tokoh agama juga. Maka tokoh agama kita sarankan diajak di hulu. Jangan setelah ada masalah baru seperti pemadam kebakaran, tidak seperti itu. Nah, maka kita berharap mari kita bersama-sama duduk bersama, tidak saling menyalahkan, ya. Kondisi kayak begini, nah harus cerdas di sini, ya. Tata, harta. Mau ke bawah apa nanti kalau dipanggil Tuhan itu? Maka kita siap untuk itu, ya, berbuat terbaik, do the best, ya, lakukan terbaik kapanpun dimanapun, ya, sebagai anak sekolah, sebagai mahasiswa, sebagai pejabat negara, sebagai wirausaha. Nah, maka pegang tadi di Indonesia, peganglah Pancasila, aplikasikan, bukan hanya dihafal, tapi praktekkan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan obrolan pada hari ini Om. Santi Om. Ya pemirsa, begitulah tadi obrolan kita bersama Ketua PHDI Pusat, Majen TNI Wisnu Bawatenaya, dan semoga apa yang kita obrolkan dan kita bincangkan pada hari ini bisa menjadi wejangan untuk masyarakat semua agar tidak terjerat pinjaman online. Dari Jakarta, Adil Asif, Febri Septian, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.